Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Muhammad Alfian Dahya dari kejuruan Data Analis. Hari ini saya akan menjelaskan job sheet materi hari ini yang berjudul mengoperasikan tools data science untuk penilaian awal proyek. Oke, mungkin kita langsung saja ke tugas satu. Oke, yang pertama tugas satu mengidentifikasi kebutuhan proyek data science. Tentukan kebutuhan proyek data science fiktif yang akan dianalisis. Anda dapat menggunakan skenario di bawah ini atau memilih skenario lain dengan persetujuan instruktur. Saya menggunakan skenario default ini, yaitu sebuah perusahaan retail dengan 8 cabang di kota besar Indonesia ingin membangun model prediksi pelanggan loyal untuk mengoptimalkan program retensi. Dataset yang tersedia adalah penjualan underscore retail CSV dengan 1.500 baris transaksi 2024. Yang pertama, identifikasi 5 tujuan analisis dan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Sini saya mengidentifikasi 5 tujuan analisis. Yang pertama, mengidentifikasi segmen pelanggan berdasarkan perilaku belanja. Kebutuhan informasinya ada gender, umur, kota, kategori, total belanja, jumlah, metode bayar, dan diskon PCT. Lalu memprediksi pelanggan loyal. Kebutuhan informasinya ada pelanggan loyal, gender, umur, total belanja, jumlah rating, diskon, dan metode underscore bayar. Lalu menganalisis tren penjualan berdasarkan waktu dan kategori produk. Yaitu yang pasti berarti ada tanggal, ada kategori, ada total belanja, ada jumlah harga satuan. Lalu menganalisis efektivitas diskon terhadap nilai penjualan dan kepuasan. Kebutuhan informasinya diskon, total belanja, jumlah, rating, kategori, pelanggan loyal. Lalu selanjutnya yang terakhir menganalisis preferensi metode pembayaran berdasarkan profil pelanggan dan kategori produk. Ehm, ada metode bayar, gender, umur, kota, kategori, total belanja, harga satuan. Oke. Lanjut ke tugas 2. Sini mencoba menggunakan Anaconda, salah satu tools untuk data science. Yang pertama, saya mengikuti arahan dari job sheet, yaitu buka Anaconda prompt. Lalu saya kopas, saya copy paste uh, apa namanya coding ini, prompt ini. Lalu saya install juga, dan ini yang keluar. Oke, selanjutnya eksplorasi data dengan Python di Jupyter Notebook. Oke, dengan lalu saya membuka Jupyter Notebook dari Anaconda sini. Lalu saya save file penjualan retail CSV, saya masukkan ke dalam folder kerja. Lalu saya salin dan jalankan kode berikut. Lalu di sini saya ini hasilnya berikut hasilnya, hasil kode promnya. Di sini saya menemukan 3 temuan atau insight dari hasil di bawah. Yang pertama, kategori elektronik memiliki total penjualan paling tinggi dibanding kategori lain dengan nilai sekitar 2.500 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa produk elektronik menjadi kontributor utama pendapatan pada tahun 2024. Kedua, kategori seperti buku, kosmetik, dan makanan memiliki total penjualan paling rendah. Ini menandakan permintaan pada kategori tersebut relatif kecil sehingga dapat menjadi fokus evaluasi strategi promosi atau pengembangan produk ke depannya. Lalu yang ketiga, dari hasil statistik deskriptif, rata-rata harga satuan sekitar 356.000, rata-rata pelanggan membeli sekitar 3 produk per transaksi, lalu diskon rata-rata hanya sekitar 2,86%, sehingga kemungkinan besar penjualan lebih dipengaruhi oleh kebutuhan produk dibanding promosi diskon besar. Oke, ini bukti hasil kerjanya. Selanjutnya tugas 4, analisis statistik dengan RStudio.
Oke, di sini saya membuka RStudio. Saya mengikuti arahan juga. Saya copy paste kode ini. Saya, saya ini membuat new file dengan nama LK, nama peserta. Di sini awalnya terjadi error karena kan path di sini adalah eh, untuk ibaratnya umum, tidak spesifik di dalam suatu folder atau file. Maka dari itu ada dua kemungkinan antara menambahkan di sini dengan spesifik folder yang tempat menyimpan file ini, tempat menyimpan file dataset. Lalu yang kedua, kalau mau tetap mengikuti kode yang dari job sheet itu taruh file datasetnya di dokumen biasa aja, jangan di dalam suatu folder apapun. Oke, sifat grafik output ini saya sudah save as image. Bandingkan hasil di R dengan hasil di Python pada tugas 3. Apakah angkanya konsisten? Ya, hasil analisis di R dan Python eh, di Jupyter Notebook konsisten. Hal ini bisa dilihat dari kategori dengan total penjualan tertinggi pada Python adalah elektronik, dan pola tersebut juga tercermin pada visualisasi di R yang menunjukkan nilai belanja terbesar berada pada kelompok tertentu dengan rentang data yang tinggi. Ini bukti hasil kerjanya. Oke. Selanjutnya, urutan kategori atau kelompok utama masih sama, yaitu terdapat perbedaan yang cukup jauh antara kategori dengan penjualan tertinggi dan kategori dengan penjualan rendah. Lalu pada box plot R, distribusi total belanja per kota menunjukkan adanya median yang relatif mirip antar kota, banyak outlier, serta rentan data yang lebar. Hal ini sejalan dengan hasil statistik deskriptif di Python yang memperlihatkan standar deviasi cukup besar dan nilai maksimum yang tinggi. Ini rata-rata median. Oke, selanjutnya mencoba menggunakan tools Google Colab. Di sini karena sebelumnya sudah pernah menggunakan Google Colab, jadi di sini saya sudah lumayan mudah untuk menggunakan Google Colab, walaupun prom-promnya masih sulit juga. Sini login Google Drive buat folder tools DS pelatihan yang isinya yaitu file dataset penjualan retail. Lalu saya mengikuti job sheet ini dan saya mengaktifkan ini GPU di runtime, change runtime type, lalu GPU. Lalu saya memasukkan import TensorFlow, STF, dan lain-lain. Dan ini hasilnya. Bisa dibuka di oke, bisa dibuka di link berikut. Ini eh, hasil di Google Console-nya. Saya untuk kode-kode yang berjalannya bisa dilihat dari link di atas. Oke. Selanjutnya membangun workflow visual. Workflow visual ini bisa memilih satu antara RapidMiner, Knime, atau Range. Saya menggunakan RapidMiner karena menurut saya lebih apa ya, looks-nya juga lebih simple ya. Tapi ada banyak yang bilang Orange lebih mudah. Tapi saya belum mencoba Orange. RapidMiner juga cukup mudah karena tinggal hanya drag and drop lalu memasukkan file-filenya seperti Pentaho. Terus yang dipilih yaitu RapidMiner Studio. Langkah umumnya saya mengikuti langkah umum ini. Lalu hasil evaluasi model yang keluar, akurasinya itu 60,38%, precisionnya 58,90%, recallnya 52,23%, dan F1 measure-nya 55,36%, 36%, lalu AUC-nya 0,634%. Sini berikut adalah workflow dari Rapid Miner.
Set CSV pertama-tama masukin file CSV-nya, set role-nya, eh, set table pelanggan loyalnya menjadi label, lalu select atribut, lalu di sini kita ngebuang ID dan tanggal karena tidak penting, lalu split data, lalu masuk ke decision tree. Di sini bisa banyak ya, bisa pakai nest bias dan lain-lain, tapi menggunakan decision tree, lalu play model, lalu dan performance lalu selesai. Oke, berikut adalah matrix dari decision tree-nya. Oke, selanjutnya menyusun matriks evaluasi tools. Tentukan tiga kandidat tools yang relevan. Pada tugas satu, yang pertama, menurut saya Google Colab, lalu yang kedua Jupyter Notebook, lalu yang ketiga untuk visualisasi itu RapidMiner, bukan untuk visualisasi lebih ke uh, untuk membangun workflow visual saja. Oke, berikut adalah pembobotan dari kriteria per masing-masing tools. Kemampuan tim Google Colab 8, RapidMiner 9, Jupyter Notebook 7, lalu fleksibilitas dan lain-lain. Oke, tugas 8 penyusunan dokumen penilaian awal tools. Di sini saya mau menyusun laporan penggunaan tools, lalu tools yang direkomendasikan yaitu Google Colab. Justifikasi singkatnya, berdasarkan hasil matriks evaluasi, Google Colab saya memperoleh skor tertinggi terbesar, yaitu 8,55 per 10. Google Colab ini dipilih karena sepenuhnya gratis berbasis cloud sehingga tidak memerlukan instalasi maupun biaya infrastruktur tambahan. Tapi ya balik lagi berbasis cloud jadi ya harus online, jadi bisa offline. Fleksibilitasnya tinggi karena mendukung seluruh pustaka Python yang dibutuhkan proyek ini. Notebook dapat dibagikan langsung kepada instruktur juga melalui link Google Drive, lalu mendukung reproducibility dan kemudahan audit hasil analisis. Lalu dukungan komunitas yang sangat luas juga mempercepat pemecahan masalah teknis selama pengerjaan proyek. Di sini kita bisa menanya-nanya, bisa AI dan lain-lain. Sudah banyak. Berikut adalah bukti hasil kerja file laporan saya yang di atas ini. Bisa dilihat di link berikut. Lalu presentasi dan persetujuan stakeholder. Hal-hal yang harus disampaikan dalam presentasi. Pertama, konteks proyek dan kebutuhan utama, tools kandidat yang dipertimbangkan, lalu justifikasi pemilihan berdasarkan skor matriks, lalu risiko utama dan rencana mitigasi, lalu rencana implementasi tahap awal. Oke, oke, mungkin saya akan mempresentasikan laporan saya. Baik, selamat malam, eh Bapak Ibu stakeholder. Perkenalkan, saya Muhammad Hidayah akan mempresentasikan hasil laporan saya. Pertama, konteks proyek dan kebutuhan utama, latar belakangnya, proyek ini berangkat dari kebutuhan sebuah perusahaan retail dengan 8 cabang di kota besar Indonesia yang ingin membangun model prediksi pelanggan loyal guna untuk mengoptimalkan program retensi pelanggan. Dataset yang digunakan adalah penjualan retail CSV dengan 1.500 baris transaksi sepanjang tahun 2024.
Dari dataset tersebut, kami mengidentifikasi 5 tujuan analisis, yang utama yaitu segmentasi pelanggan, prediksi loyalitas, analisis tren penjualan, efektivitas diskon, serta preferensi metode pembayaran. Kelima tujuan ini menuntut tools yang mampu menangani eksplorasi data, pemodelan klasifikasi dan visualisasi, hasil secara efisien. Oke, lalu yang kedua, eh, daftar kandidat tools di sini ada tiga. Saya mengevaluasi tiga kandidat tools, yaitu pertama Google Colab, platform notebook Python berbasis cloud milik Google, gratis tanpa instalasi dan mendukung GPU. Lalu Jupyter Notebook, lingkungan notebook lokal, open source via Anaconda, fleksibel namun bergantung pada spesifikasi laptop karena lumayan berat ya Anaconda ini. Lalu RapidMiner Studio, tools visual drag and drop tanpa coding, cocok untuk pemula namun memiliki batasan kustomisasi dan batas baris data pada versi gratisnya. Oke, cocok untuk pemula ya RapidMiner ya. Yang ketiga, Matrix Evaluasi Tools. Di sini eh, saya mengevaluasi ketiga tools menggunakan 6 kriteria bobot dengan total 100%. Hasilnya sebagai berikut. Bisa dilihat di sini Google Colab mendapatkan skor tertinggi 8,55%. Yang selanjutnya, 4 rekomendasi tools dan justifikasi eh, berdasarkan hasil evaluasi matriks dengan skor tertinggi 8,55%, Google Colab ditetapkan sebagai tools utama yang direkomendasikan untuk proyek prediksi pelanggan loyal ini. Oke, pertama itu kenapa Google Colab direkomendasikan? Karena pertama sisi biaya dan infrastruktur, karena gratis tapi berbasis cloud. Kedua, fleksibilitas bisa mendukung seluruh ekosistem Python dan pustaka data science populer seperti Pandas, Skitlearn, Matplotlib, Seaborn, dan TensorFlow. Lalu yang ketiga, dapat dibagikan melalui Google Drive dengan link satu klik saja. Gampang untuk kolaborasi. Keempat, dukungan komunitas Google Colab juga sangat luas. Karena banyak tutorialnya, banyak kalau ada error juga bisa mudah menemukan solusi. Oke, selanjutnya estimasi sumber daya. Eh, Google Colab ini gratis, nol. Kalau ada juga yang pro ya, 180 ribu per bulan. Jupyter Notebook ini gratis, open source, lokal. Rapid Miner ini free edition gratis, tapi ada maksimal 10 ribu baris. Oke, selanjutnya risiko dan strategi mitigasi. Di sini risiko pertama, ada tiga risiko utama yang kami identifikasi. Yang pertama, risiko runtime Google Colab terputus atau disconnect saat sesi panjang atau kuota harian habis. Kemungkinan yang terjadinya tinggi, dampaknya tapi lumayan sedang. Strategi mitigasinya yaitu simpan dulu checkpoint model secara berkala ke Google Drive menggunakan Joblib atau Pickle. Selanjutnya, koneksi internet tidak stabil. Kemungkinannya sedang, tidak terlalu tinggi, tapi dampaknya lumayan tinggi. Karena ya jadi tidak bisa login aja. Strategi mitigasinya siapkan tools lokal untuk alternatif offline. Oke. Selanjutnya ada dataset imbalance, tidak seimbang, lalu ada keterbatasan free edition rapid miner, lalu ada kurva belajar tinggi bagi peserta tanpa latar belakang Python. Kalau Innova 5 ini bisa dengan cara melihat modul template notebook saya pakai. Sekian saja laporan dari saya. Untuk proyek ini dari sisi kami siap menerima masukan dan pertanyaan dari Bapak stakeholder.
Terima kasih. Oke, baik dari presentasi tadi, refleksi setelah presentasinya pertama, masukan utama dari instruktur atau stakeholder, instruktur menyampaikan bahwa secara keseluruhan presentasi sudah cukup terstruktur dan matriks evaluasi dinilai objektif. Namun ada saran yaitu agar bobot kriteria kemampuan timnya ditingkatkan karena faktor SDM sangat menentukan keberhasilan implementasi di lapangan. Selain itu, instruktur meminta agar rencana implementasi ini dilengkapi dengan estimasi waktu yang lebih spesifik per tahap dan nama penanggung jawab tiap aktivitasnya. Yang kedua, apakah dokumen penilaian disetujui? Jika tidak, apa yang perlu direvisi? Dokumen penilaian ini disetujui dengan catatan revisi minor saja. Instruktur meminta penambahan satu kolom lagi, yaitu catatan pada matriks evaluasi untuk menjelaskan alasan pemberian skor secara singkat. Agar dokumen ini lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen. Saya mendapatkan revisinya ini dijadwalkan selesai dalam 2 hari kerja sebelum pengumpulan akhir. Lalu yang ketiga, pelajaran apa yang Anda dapat dari proses ini untuk proyek selanjutnya? Proses ini mengajarkan saya bahwa pemilihan tools tidak cukup hanya berdasarkan popularitas, melainkan harus melalui evaluasi terstruktur yang mempertimbangkan kebutuhan proyek, kemampuan tim, dan keterbatasan infrastruktur secara bersamaan. Kedepannya, pelibatan stakeholder ini sejak tahap identifikasi kebutuhan akan sangat membantu agar ekspektasi lebih selaras dan revisi dokumen dapat diminimalkan. Ya baik, sekian saja pembacaan presentasi job sheet pada hari ini. Sekian, terima kasih.